Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Khadratul kurama wasadatunal a'izza jama'atu sholati subuhi ikhwatul iman as'adani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah sholat subuh, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat yang kami muliakan para orang tua kami yang istiqomah hadir bermajelis di majelis yang mulia ini. Kembali kita bermajelis, bersua, bertemu, berjumpa dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Adapun kaji kita pada pagi hari ini masih seputar ma'rifatus siratin nabi wa ma'rifati hayati ashabi, mengenal, mengurai, mengupas tentang kehidupan daripada perjalanan hidup baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengetahui, melihat, mengambil manfaat al-intifa wal istifadah, mengambil faedah dari perjalanan orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Adapun sahabat yang akan kita bentangkan sejarah kehidupan beliau adalah Sayyiduna Uqasah bin Mihsan radhiyallahu an. Nah, pertanyaannya adalah siapakah beliau? Seperti apa kehidupan beliau ketika indal ahdil jahili, ketika masih di zaman jahiliyah? Nasab beliau, kemudian kisah keislaman beliau, kemudian jihaduhu fil Islam, sekaligus seperti apa perjuangan beliau ketika beliau sudah masuk Islam, sampai pada kisah wafatihi, dan seperti apa Allah wafatkan beliau Sayyidina Uqasah bin Mihsan radhiyallahu an. Bapak Ibu yang mulia, wa amma Sayyiduna Uqashatu ibnu Mihsani radhiyallahu anhu ta'ala. Sayyidina Uqasah ini adalah sahabiyun jalil, termasuk sahabat yang agung, Pak. Uqashatu ibnu Mihsan. Apa kata para ulama? Wa huwa as-sahabiyul jalilu al-azimul karim, salah satu di antara para sahabat Nabi yang memiliki kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Wa Uqashatu ibnu Mihsan ibnu Khursan Ibnu Qais bin Murrah bin Kabir bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Huzaimah Awi Abil Mihsan al-Makki. Beliau dikenal dengan Abul Mihsan al-Makki. Jadi wawulida, beliau dilahirkan 31 tahun sebelum peristiwa hijrah. Qabla hadisati hijratin Nabi min Makkah ilal Yasrib. Jadi Sayyidina Uqasah bin Mihsan ini dilahirkan di
tahun 31 sebelum peristiwa hijrah. Asgharu sinnan anin nabi, maka kalau dilihat usia beliau dengan perbandingan usia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Ukasah ini lebih muda, Pak. Selisih 22 tahun lebih tua Nabi, maka Sayyidina Ukasah ini lebih muda. Selisihnya hampir 22 tahun. Nabi ketika hijrah, usia beliau 53 tahun, sedangkan Sayyidina Mihson ketika ikut hijrah beliau baru 31 tahun. Jadi asgharu sinnan anin nabi, maka umur beliau lebih muda, terpaut kurang lebih 22 tahun daripada umur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, al-babusaniyu, kita lihat Bapak Ibu yang mulia, seperti apa kisah masuknya Sayyidina Ukasah radhiyallahu anhu. Wa kana Ukashatu ibnu Mihson ibnu Khursan bin Qais al-Asadi. Dulu di zaman jahiliyah, Pak. Sebelum qabla ma'ba'asin Nabi, sebelum Nabi itu bi'sah, sebelum Nabi diutus. Maka Ukasah bin Mihson ini dalam kehidupan jahiliyahnya, beliau adalah halifan li Bani Abdi Samsin ibni Abdi Manafin. Jadi kedekatan beliau itu lebih dekat sama keluarga Bani Abdus Sams dibanding kedekatan beliau dengan Bani Hasim, anak daripada Sayyidina Hasim, turunan daripada Sayyidina Hasim. Sebagaimana kita pernah sampaikan, Abdul Manaf itu punya dua anak laki-laki. Pertama Sayyidina Hasim yang melahirkan generasi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak yang kedua Abdus Sams, atau dikatakan Bani Abdus Sams. Nah, anak daripada Bani Abdus Sams ini lahirlah sahabat-sahabat yang mulia, di antara Sayyidina Utsman ibnu Affan, kemudian Abu Rabi'ah, Hindun bin Utbah. Ini sahabat-sahabat Nabi dari Bani Abdus Sams. Dan Ukasah bin Mihson ini lebih memiliki kedekatan hubungan dengan Bani Abdus Sams dibanding Bani Hasim, klan daripada keturunan kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat aslama Ukashatu qadiman. Beliau termasuk dari deretan para sahabat minal muhajirina, dari para kalangan muhajirin, as-sabiqin al-awwalina, atau minal awail, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Pak. Fakana minas sabiqina ilal islami. Wa aslama Ukashatu ibnu Mihson al-Asadi indama sami'a bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi menjaharkan dakwah beliau, fi marhalati dakwah al-jahriyah, ketika tahun keempat kenabian, Nabi kemudian menjaharkan terang-terangan di dalam dakwah. Kemudian terakhir dari Darun Nadwah 41 laki-laki. Maka di masuk tahun ke-5 dan ke-6, Sayyidina Ukasah mendengar bahwa di Mekah ada dakwah yang dibawa oleh seorang nabi yang baru. Maka kemudian Ukasah tergetar, wa asraqat nafsuhu bil imani. Tanpa banyak pertanyaan, Sayyidina Ukasah ini termasuk orang yang langsung menerima hidayah, Bapak Ibu yang mulia. Wa asraqat nafsuhu bil iman. Ketika mendengar ada Islam yang dibawa oleh Rasulullah, beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, beliau bertanya kepada Sayyidina Utsman, termasuk beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, karena mereka adalah orang-orang Bani Abdus Sams dan kedekatan beliau dengan mereka. Maka beliau mencari informasi seperti apa Islam yang dibawa oleh seorang nabi yang baru yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim tersebut. Maka fa'akhbaruhu Utsman ibnu Affan, maka termasuk Sayyidina Utsman mengajarkan kepada beliau tentang tauhid, tentang iman, tentang i'tiqad, keyakinan, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tarkus syikri, menjauhkan dari semua bentuk kemusyrikan, membatalkan ibadah al-awsan wal asnam. Mendengar penjelasan itu, kemudian asraqat nafsuhu bil imani. Sayyidina Ukasah hatinya bergetar, kemudian keinginan untuk ikut masuk Islam begitu luar biasa. Fatawajjaha ilan nabi wa a'lana islamahu, dan beliau langsung bertemu dengan Nabi, mengiklankan keislamannya terang-terangan dan tidak menyembunyikannya di hadapan kaumnya. Ini Ukasah ibnu Mihson, Pak. Jadi berani beliau, Pak.
Jadi ketika beliau masuk Islam tidak pakai sembunyi-sembunyi. Wa a'lana islamahu baina qaumihi. Setelah beliau mengambil biat kepada Nabi, fa'adkhalal Islam au fa'aslama, setelah masuk Islam, wa a'lana islamahu baina qaumi, maka beliau kembali kepada kaumnya dan disampaikan akan keislamannya. Ini Sayyidina Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Yang ketiga, manzilatuhu amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kedudukan Sayyidina Ukasyah di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kemuliaan beliau, basyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati biduni hisabin wala adabin awwala iqabin. Beliau salah satu termasuk dari sekian banyak orang yang dikabarkan oleh Nabi yang akan masuk surga tanpa harus diazab, tanpa harus dihisab, tanpa harus ditanyain apapun oleh Allah, langsung masuk surga beledeng nek cara wong Jawa, Pak. Tanpa harus ditanya apapun, Pak. Yadkhulunal jannata biduni hisabin wala iqabin awwala adzabin. Dan itu termasuk beliau basyarahun Nabi. Nabi kabarkan hal itu kepada beliau langsung, Pak. As-sahabiyul jalil Ukasyatu ibnu Mihsan kana minas sahabatil ladzina basyarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannati bittifaqil ulama. Sepakat ulama ahli sejarah bahwa Sayyidina Ukasyah adalah termasuk salah satu sahabat yang langsung Nabi sebut namanya. Bahwa kelak di hari kiamat dia akan masuk surga tanpa ada halangan apapun, Pak. Bahkan termasuk kalangan minas sabiqinal awwalina alladzina yadkhulunal jannata ba'dar rusuli, dan akan dikabarkan termasuk orang yang pertama kali dari kalangan orang-orang daripada umat Nabi yang akan masuk surga setelah Nabi, setelah Abu Bakar, setelah Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Utsman, setelah Sayyidina Ali. Maka termasuk rombongan yang selain al-asrah al-mubasyirin bil jannah, selain 10 orang yang disebut oleh Nabi dalam hadis Bukhari, maka Ukasyah ibnu surganya tanpa begini begitu nih, masya Allah, seperti mendapat durian jatuh, Pak. Durian montong, durian montong lah, paling enak tuh, Pak. Saking senangnya itu. Dan Ukasyah hatinya bergetar loh, Pak, waktu itu ketika dijelaskan dan disebutkan namanya ada dalam deretan orang-orang yang akan pertama kali masuk surga. Wa huwa masrurun, dan langsung beliau penuh kegembiraan hatinya, Pak. Ini masya Allah. Nah kemudian, lakinnahu laisa minas sahabati al-asrah al-mubasyirina bil jannati al-muhaddadina fil hadisi shahihil ma'rufi. Akan tetapi beliau tidak termasuk 10 orang yang pernah disebutkan langsung oleh Nabi. Jadi beliau masuk kategori yang lain, Pak. Nah kita lihat hadis yang menjelaskan tentang domanatun Nabi, jaminan Nabi kepada beliau daripada Allah akan masuknya beliau ke dalam surganya Allah kelak di hari kiamat biduni hisabin wala adzabin awwala iqabin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Indama dzakarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sab'ina alfan min ummatihi sayadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Suatu hari Nabi itu bermajelis, Pak. Dan kisah ini diriwayatkan beliau berada di Masjid Nabawi, Pak. Nah, para sahabat ini mengurumuni beliau. Yajtami'una haulah. Jadi para sahabat ini berkeliling mengelilingi beliau, au yajuluna, mengitari beliau duduknya itu, Pak. Terus tiba-tiba Nabi menyebutkan anna sab'ina alfan min ummati sayadkhulunal jannata biduni hisabin wala iqab. Nanti di hari kiamat akan masuk surga daripada kalangan umatku, yaitu sab'una alfan bighairi hisabin. Wahai kalian, ya ayyuhan nas, kata Nabi, bahwa nanti di hari kiamat akan masuk surga daripada kalangan umatku ini 70.000, Pak. Yang 70.000 itu bighairi hisabin wala iqabin, nggak akan disiksa sedikit pun, bahkan wala yarawnan naro, dan tidak akan melihat neraka. Wala yarawna zalazilal mahsari,
Bahkan ulama mengatakan 70.000 ini tidak akan melihat hiruk pikuknya mahsyar, Pak. Jadi ketika indah yaumil ba'as, ketika terjadi hari kebangkitan, mereka langsung bangkit dari alam kubur mereka, langsung digiring oleh malaikat, diutus oleh Allah untuk minggir, Pak. Jadi diberikan jalan yang langsung mereka ke Siratal Mustaqim, yang langsung mereka menunggu yang tadiru nabi kutumin nabi, mereka berbaris yasufuna amamal jannati, mereka berbaris di hadapan surga, nunggu nabi membuka pintu surga. Jadi mahsyar pun tidak diperkenankan. Berapa orang? 70.000. Sayyidina Ukasha mendengar Nabi bersabda begitu, qoma Ukashatu wa sa'alan nabiyya ayyadullah liyaj'alahu min haula'i sab'ina alfan. Mendengar hadis itu, Sayyidina Ukasha itu langsung berdiri, Pak. Ya Rasulullah, aku mohon kepada engkau, doakan saya ya Rasulullah agar aku termasuk min sab'ina alfan min ummatika alladziina yadkhuluna jannata biduni hisabin, agar aku dimasukkan oleh Allah dalam golongan 70.000 itu. Pada'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'alahu Allahu minhum. Terus Nabi meminta kepada Allah agar Ukasha ini namanya dicantumkan termasuk 70.000 pertama tadi, Pak. Faja'alahu Allahu minhum, dan Allah mengabulkannya. Terus kemudian Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ukasha bahwa doaku diterima oleh Allah dan engkau dimasukkan oleh Allah dalam 70.000 yang pertama, Pak. Summa qama rajulun akharun fasa'ala nafsat talabi faqala lahu nabi sabaqaka bi Ukashatu. Terus ada laki-laki yang tiba kemudian berdiri, ya Rasul, aku juga mintalah. Apa kata Nabi? Kamu udah duluan sama Ukasha, kesempatannya cuma sekali. Jadi artinya bagaimana? Kalau ada peluang kebaikan itu jangan nunggu. Ukasha itu mengajarkan kalau ada potensi kebaikan itu langsung sat-set begitu, Pak. Nah, ada seorang sahabat laki-laki lain agak lambat baru berdiri, ya Rasul, macam mana dengan aku ya Rasul? Tolonglah doakan supaya aku termasuk yang 70.000. Engkau lambat. Kenapa tadi Ukasha berdiri, kau tak ikut berdiri? Begitulah kira-kira. Ini hanya peringatan Nabi. Artinya Nabi mengajarkan kalau ada informasi kebaikan tuh jangan enggak gercep gitu loh, Pak. Jadi kalau ada kebaikan tuh ya gerak cepat, satset kayak Sayyidina Ukasha itu tipikal beliau begitu, Pak. Nah, akan tetapi kemudian Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, walaupun 70.000 yang pertama ini kemudian Nabi tutup, di hadis yang lain Nabi kemudian menyebutkan wa'adani Rabbi Azza wa Jalla. Di kesempatan yang lain Nabi tidak ingin mengecewakan sahabat yang lain, Pak. Ketika Nabi memberikan pengajaran kepada seorang sahabat tadi, tidak diberikan peluang untuk didoakan, tetapi di hadis yang lain kemudian Nabi mengulangi lagi wa'adani Rabbi Azza wa Jalla ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin wala iqabin. Nabi ulangi kembali sabda beliau, wahai kalian ketahuilah bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dari kalangan umatku 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Terus kemudian ma'akulli alfin sab'una alfan, yang setiap 1.000 orang akan membawa 70.000 orang. Itu tanpa hisab loh, Pak. 70.000 setiap 1.000 membawa 70.000, berarti 70.000 kali 70.000, saya hitung ketemu 4.900.000.000. Jadi ada umat Nabi nanti di hari kiamat, kalau 70.000 kali 70.000 orang, setiap 1.000 membawa 70.000. Matematikanya gimana, Pak Haji? Betul kan? Berarti 70.000 kali 70.000 ketemunya 4 miliar 4 miliar apa berapa? 49 juta ya? $4,9 miliar atau 4.900 juta. Loh, ternyata banyak loh, Pak. Bukan hanya 70.000. Nah, sedangkan populasi muslim dunia sekarang ini baru 2,1 M, Pak. Kalau diperkirakan di tahun 2050, Pak,
Ada satu jurnal populasi penduduk dunia, saya melihat ada 2,8 miliar populasi umat Islam dunia. Seandainya nanti ditambah dari zaman Nabi sampai sekarang, itu paling mentok 3-4 miliar, Pak. Lebih pun tidak banyak. Artinya, kalau Nabi sebutkan 70.000 kali 70.000, 4,9 M, ditambahkan hasawat, cakupannya Allah. Berarti sebetulnya umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa hisab itu sebetulnya banyak sekali, Pak. Dan yang hadir Rabu pagi ini semuanya termasuk ini, Masya Allah, amin. Bukan hanya yang Rabu pagi, yang istiqomah di Masjid Munawwaroh ini, insya Allah ini semuanya termasuk yang biduni hisab tanpa dihisab, amin. Tukang kue bawa liwaknya, bawa benderanya, Pak, liwaul Munawwarohnya begitu. Ya, amin ini. Nanti rombongan bu guru di belakang, saya paling depan nanti, masa kiainya di belakang, kiainya di paling depan nanti. Ini serius, saya ngasih tahu masa saya dituduh di belakang, yo nggak mungkin tuh, Pak. Saya paling depan, Pak Ketua. Saya. Wah, amoy ya saya gandeng loh, amoy satu, amoy dua kan begitu. Enggak, amoy satu aja bu guru mas ini. Nah, kemudian kita lihat sahsiatuhu radhiyallahu an. Seperti apa kepribadian beliau, Pak? Wa kana Ukasyatu ibnul Muhson, ibnu Mihson min ajmalir rijali baina ashabin Nabi. Ternyata Sayyidina Ukasah ini kalau dari paras dan penampilan, Pak, di antara laki-laki yang ganteng di kalangan para sahabat, maka termasuk deretan laki-laki yang memiliki duwajhin jamal. Jadi ternyata Sayyidina Ukasah ini memiliki paras yang tampan, Pak. Ganteng, tinggi, putih, hidungnya mancung, pipinya agak kemerahan, berjenggot tebal, Masya Allah. Itu Sayyidina Ukasah, Pak. Ini Masya Allah, udah ahli surga, Allah ciptakan sempurna, badannya proporsional, ganteng, itu Sayyidina Ukasah. Walaupun kita nggak seganteng beliau, yang penting kita bisa ikut sunnah Nabi dan mengikut perjuangan beliau. Wa kana min fudulai sahabati, termasuk sahabat yang memiliki keutamaan, wa min ajmali rijali, dan termasuk laki-laki yang berparas tampan, handsome kalau orang Melayu bilang, Pak. Ma'rufan bi husnil hay'ah, terkenal dengan penampilannya yang bagus. Jadi Sayyidina Ukasah itu dari zaman mudanya itu kalau penampilannya itu zaman jahiliyah pun rapi, Pak. Pakai gamis rapi, rambut tersisir rapi, nggak ada Sayyidina Ukasah itu pakai pakaian awut-awutan, nggak pernah, nggak berbentuk itu nggak. Tetapi beliau husnul hay'ah, penampilannya rapi. Ma'rufan bil jur'anti, dan terkenal keberaniannya. Jadi Ukasah ini waktu di zaman jahiliyah memang laki-laki pemberani, Pak. Bukan penakut, panakwinya kayak cocorawa. Laki-laki pemberani itu ya berani, Pak. Ini kadang ada laki-laki tengah malam suara kucing jedor, istri dia yang disuruh nengok, bukan dia yang keluar. Yang kau tengok itu suara apa? Nah, itu laki-laki panakwinya kicaunya orang, Pak. Itu seperti saya, Pak, masang kompor gas saja nggak berani, Pak. Di selama ini istri saya Amo yang masang gas tabung itu, Pak. Takut meletup, nggak, memang saya nggak pandai, bukan nggak berani, tak pandai. Nggak ada hubungannya sama gas, tabung gas sebenarnya. Pemberani itu nggak ada kaitannya sama tabung gas. Makanya perempuan sekarang itu yang paling hebat itu, satu, berani masang tabung gas, dua, kalau kesetrum nggak mati, itu perempuan yang mati. Terus mampu ngangkat galon, Bu. Itu karakter perempuan hebat. Satu, berani masang tabung gas, ngangkat galon air satu, itu berani. Terus kalau kesetrum nggak mati. Itu Masya Allah. Kemudian wal ikdami, dan punya pendirian yang luar biasa. Prinsipnya luar biasa. Wa kana ma'rufan bisidati, tegas, berani, dan tidak mudah goyah. Wa wafratil akli, dan beliau terkenal dengan kecerdasan akalnya. Makanya Nabi SAW menggunakan beliau sebagai pemimpin perang ketika beliau tidak mampu atau berhalangan untuk hadir dalam peperangan. Jadi Sayyidina Ukasah itu sering diutus untuk melakukan misi tempur atau syariah yang mana Nabi SAW tidak ikut bergabung dalam pasukan tersebut. Nah, yang kelima kita lihat karomatuhu amama mu'jizatin Nabi, kemuliaan beliau di hadapan mukjizat Nabi SAW. Ada satu kisah dikatakan kisatu Saifil Auni, atau kisah pedang pertolongan, Pak. Jadi pedang penolong namanya. Jadi
Kisah ini disebutkan Saifil Aun, Saif itu pedang, Al-Aun itu pertolongan, Pak. Jadi kenapa pedang Sayyidina Ukasha ini dikatakan Saiful Auni? Kita lihat ceritanya, waqala al-Imamu Ibnul Esad, para ulama ahli sejarah sepakat. Jadi ketika terjadi inda ghazwati Badril Kubro, ketika perang Badar besar itu terjadi, Pak. Wa kana Ukasha ibnu Mihsan al-Asadi yauma Badrin bi sayfi hatta inqata fi yadihi. Jadi waqatala Ukasha. Ketika peluit genderang perang ditabuh, panji peperangan diringsek ke depan melawan musuh-musuh Islam, Sayyidina Ukasha ini termasuk di garda terdepan. Ketika penjagaan himayah ke Nabi diserahkan kepada empat sahabat besar Abu Bakar dan yang lainnya, maka Ukasha ini lari ke depan, Pak, menggerakkan pedangnya. Waqatala Ukasha bisayfi. Jadi saking semangatnya beliau berperang itu, pedangnya sampai patah, Pak. Jadi pedang itu patah sehingga apa? Tinggal pegangannya aja. Nah, ketika tinggal pegangannya aja itu, Pak, bingung Sayyidina Ukasha, macam mana ini nak perang? Yang dipegang ini nek colonggone kulo tinggal bonggolnya aja, Pak. Bonggol itu apa? Pegangannya loh, Pak. Jadi beradunya antara pedang beliau dengan pedang musuh itu menjadikan patahnya pedang beliau, sehingga tinggal gagangnya aja, Pak. Nah, kalau mau perang pakai gagang ini macam mana nak bunuh musuh? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau melari mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah, ikut ingkoto asaifi ya Rasul, pedangku patah ya Rasulullah. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam jidlan min hatab. Nabi yang melihat kecemasan pada wajah Sayyidina Ukasha, melihat pedangnya patah itu, Pak, kemudian Nabi melemparkan karena kondisinya perang. Fa'atahu jidlan min hatabin, maka beliau lemparkan, bagi Rasul melemparkan satu batang kayu kering, Pak. Jidlan min hatab. Jidlan itu sajaroh, pokok kayu yang sudah tidak ada rantingnya. Orang Arab kalau di padang pasir itu biasanya dipakai untuk api unggun, Pak. Makanya min hatab. Faqala ya Ukashatu qatil bihadza. Maka Nabi kemudian menyeru, ya Ukasha, kau perang, kau balik lagi ke tempatmu, kau ambil kayu ini. Agak bingung juga Sayyidina Ukasha, macam mana ya Rasul ini? Awak pedang patah, awak nak balik perang dikasihnya kayu. Logika Ukasha, kayu ngelawan pedang, lah pedang sama pedang aja patah, apalagi kayu, Pak. Tapi karena yang kelempar nih Rasulullah, maka beliau tak berpikir panjang. Tapi kalau yang kelempar kawan dia, mungkin bertekak juga, Pak. Macam mana kau ini kawan ini? Aku ini nak perang ini kau kasih kayu. Tapi karena yang kelempar di Rasul, yang mengatakan khud wa qatil bihadza ya Ukasha, kau ambil, kau peranglah dengan benda ini. Maka kemudian falamma akhadahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam fahazzahu. Jadi setelah diambil oleh Sayyidina Ukasha, kayu itu digerakkan, Pak. Fahazzahu. Hazza yahuzzu itu digerak-gerakkan oleh Ukasha. Ini macam mana saya mau perang ini? Nah, kemudian fa'ada biiznillah saifan fi yadihi tawilal qamati. Atas izin Allah, ketika digerakkan begitu, tiba-tiba kayu itu berubah menjadi pedang yang panjang, Pak. Fa'ada saifan fi yadihi, tiba-tiba kayu itu berubah menjadi pedang tawilal qamati, yang tegak panjang, sadidal mutuni, abyadul hadidah, yang warna besinya itu putih berkilauan, Pak. Apa yang terjadi? Faqatala bihi Ukashatu ibnu Mihsan, maka dengan pedang yang tadinya dari kayu itu, oleh beliau langsung beliau lari menghadapi musuh, dan pedang itu beliau bawa sampai selesai perang Badar. Pedang itu lam yaud, tidak berubah menjadi kayu, Pak. Tetap utuh, masih berupa pedang. Asalnya sajaroh. Jadi Saiful Aun itu tadinya pedang patah, diadukan ke Nabi, kemudian Nabi kasih kayu bakar,
bonggol kayu yang panjang, terus tiba-tiba berubah menjadi pedang lagi dan dipakai oleh Sayyidina Ukasah untuk menolong agama Allah. Jadi namanya pedang pertolongan, Pak, yang menolong Ukasah untuk melanjutkan misi membantu Nabi dalam mempertahankan kemuliaan Islam. Wa kana dzalika sayfu yusamma al-aun, maka pedang itu dikatakan pedang al-aun, Pak. Summalam yazal indahu, setelah perang Badar selesai, lam yazal indahu yashhadu bihil masyahida ma'an nabi, maka semua peperangan bahkan syariah yang Nabi tidak ikut pun Ukasah tidak pernah ketinggalan, Pak. Dan pedang itu selalu beliau bawa untuk berjihad di jalan Allah, sampai mana hatta qutila fi ghazwatir riddati wa huwa indah, sampai beliau disahidkan, diwafatkan oleh Allah dalam perang riddah, yaitu perang di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ketika beliau syahid, pedang itu hilang, Pak. Ketika beliau wafat, pedang itu hilang dari tangan beliau. Itu ajibnya, mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diwarisi oleh sahabat yang lain, tidak dibawa oleh pasukan Islam yang lain, tapi hilang. Jadi hilang bersamaan dengan wafatnya Sayyidina Ukasah bin Mihsan radhiyallahu an. Nah, kita lihat kemudian. Wa an rijalin min Bani Abdil Ashal. Hal ini diceritakan seorang laki-laki dari Bani Abdul Ashal, qalu inkasara Saifu Salamata ibni Aslam bin Khurais yauma Badrin, Pak. Fabaqa a'zala la silaha ma'ahu. Jadi Saiful Aun ini dimana ketika terjadi, dimana Sayyidina Ukasah pedangnya patah, fabaqiya a'zala la silaha ma'ahu, dan dia tidak punya pedang di antara sabetan pedang musuh, maka Nabi memberikan qodiban au jidlan kana fi yadihi, dan kemudian berubahlah kayu itu menjadi pedang yang begitu kuat. Maka kemudian Nabi katakan idrib, dalam riwayat yang lain pukulkanlah, pakailah ini, faidan saifu jayyid, maka kemudian faidan, maka kemudian berubah menjadi saifun jayyid, pedang yang begitu bagus. Falam yazal indau hatta kutila, dan tidak pernah ditinggalkan pedang itu sampai beliau diwafatkan oleh Allah dalam peperangan yang dikatakan Ghazwatur Riddah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mulia, qissatu wafatihi, kita lihat kisah wafatnya. Sayyidatuna Ummu Qais bintu Mihsan. Jadi Ummu Qais bintu Mihsan ini mengatakan qolat, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi wafat, Ukasah ini umurnya 44, Pak. Jadi ketika Nabi wafat 63 lebih, 64 kurang, Ukasah ini umurnya 44. Wastusyhida, dan beliau diwafatkan oleh Allah fi khurubir riddati, dan beliau diwafatkan di perang Riddah, tepatnya di perang Buzokhoh, Pak, tahun 11 Hijriah, awal di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Apa itu ma'rifah ma'rokatu Buzokhoh? Perang Buzokhoh itu ma'rokatun hasolat fi'am, perang yang terjadi di tahun 11 Hijriah, fi fatroti khilafati Abi Bakar As-Siddiq, perang yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad, Pak. Nah, di antara peperangan yang ditugaskan oleh beliau Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Ukasah ini adalah wahya juz'un min khurubir riddati wa sumiyat bihadal ismi nisbatan li Buzokhotin. Itu satu lembah yang ada di Najd, Pak. Najd itu daerah timur, tepatnya daerah Irak, Iran, Palestina. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan dan termasuk Sayyidina Ukasah? Qad idda'a, telah mengakukan dirinya seorang laki-laki, rojulun ismuhu Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Jadi di daerah timur itu, Pak, ketika Rasul wafat, kita tahu banyak sekali orang-orang yang murtad dan mengaku nabi. Jadi nabi-nabi palsu itu sebetulnya di zaman Nabi juga udah ada, Pak. Bukan hanya di Indonesia. Ternyata di zaman Nabi pun sudah ada orang-orang yang terang-terangan alladzi yad'u bi annahu nabiyyun min anbiya'illah. Dan mereka mengaku mendapatkan wahyu. Termasuk Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi. Nah, dia mengaku sebagai nabi fi hayatan Nabi, dan itu Nabi masih hidup, Pak.
Beliau itu kan luar biasa. Nabi masih hidup aja berani ngaku sebagai nabi dan mendapatkan wahyu. Jadi nabi tandingan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsalu ilaihin nabi, fa'arsala ilaihin nabiyyu. Nabi kemudian mengutus seorang laki-laki bernama Dirar bin Azwar al-Asadi. Ini sama-sama orang Asadiyah. Likitalihi fiman ata'ahu, dan untuk membunuhnya. Nabi memerintahkan untuk menumpasnya, memeranginya. Kalau dia bertobat, silakan. Kalau dia tak bertobat, perangi dia. Cuman Nabi sudah keburu wafat, Pak. Di tahun 11 itu Dirar bin al-Azwar sebetulnya akan datang ke timur, ke daerah Najd untuk memerangi Tulaihah ibnu Khuwailid. Nah kemudian apa yang terjadi? Fa'azuma amru Tulaihah, mendengar Nabi wafat. Tulaihah ini semakin luar biasa liarnya, Pak. Terang-terangan dia berdakwah, terang-terangan mengaku ketemu malaikat Jibril, terang-terangan dia seperti Musailamah al-Kadzab, dapat ayat, ngarang ayat, begitulah kurang lebih. Wa za'ama annahu ya'tihi Jibrilu bil wahyi, dan beliau mengaku bahwa malaikat Jibril datang kepadanya membawa wahyu, Pak. Maka kemudian fa'arsala ilaihi al-khalifatul jadidu Abu Bakr as-Siddiq Khalid ibn al-Walid likitalih. Maka kemudian Abu Bakar mengutus Sayyidina Khalid bin Walid untuk membawa pasukan, termasuk di dalamnya Sayyidina Ukasah bin Mihsan, untuk memerangi Tulaihah ibnul Khuwailid ini. Nah kemudian terjadilah peperangan, Pak. Maka Sayyidina Ukasah wafat. Beliau diwafatkan oleh Allah di tanah timur daerah Palestina. Di Palestina itu ada nama masjid, namanya Masjid Ukasah. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Dalam riwayat Mima'alimit Tarihi, dari tempat-tempat bersejarah, dia tidak jauh dari Masjid Al-Aqsa di Kudus atau di Al-Quds. Nah Masjid Ukasah ini tidak jauh dari situ, Pak. Dan beliau diwafatkan di sana, dimakamkan di tempat itu, dan sekarang di area itu dibangun oleh orang beriman dari dulu, Pak. Itu ada masjid namanya Masjidu Ukasah, masjid yang dibangun untuk mengenang perjuangan seorang sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Beliau tidak dimakamkan di Baqi, bukan di Ma'la, tetapi beliau dimakamkan di Palestina, Pak. Termasuk sahabat yang paling jauh makamnya dari pusat sentral dakwah Madinah pada waktu itu. Beliau adalah Ukasah bin Mihsan radhiyallahu an, seorang sahabiyun jalil, sahabat yang agung, sahabat yang mulia, yang memiliki kemuliaan yang agung. Masih berapa menit, Pak Haji? Ada satu riwayat mujarobat, Pak. Amalan namanya doa Ukasah. Cuman panjang kali saya tidak sebutkan karena ulama berselisih. Doa Ukasah ini termasuk doa yang untuk semua hajat. Yang mau mengamalkan doa Ukasah untuk apapun diizinkan oleh Allah, insya Allah dikabulkan. Dan ini termasuk mujarobat, cuman ulama berselisih mengenai apakah itu Nabi yang mengajarkan kepada Sayyidina Ukasah, atau Ukasah yang berdoa dengan doa tersebut tanpa dituntun oleh Nabi. Wahtalafal ulama bidarojati doa Ukasah, termasuk doanya Ukasah ini termaktub dalam kitab-kitab fadilah amal, kitab hikam atau hikmah-hikmah, dan termasuk dalam mujarobat yang dikarang oleh para ulama ahli hikmah. Dan doanya panjang, nggak perlu kami imlakkan, saya pun nggak mengamalkan kok, Pak. Cuman ada beberapa ulama yang mengamalkannya, dan qudratullah banyak manfaat yang didapatkan oleh mereka. Namanya doa Ukasah. Ketik aja di Google, Pak, doa Ukasah itu nanti muncul dia. Karena memang doa Ukasah itu termasuk doa yang masyhur di kalangan para ulama-ulama kita. Demikian, wallahu alam bisawab. Waktunya sudah habis, kita masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan menjadikan bertambah ziyadah kita untuk bermahabbah kepada Nabi dan para orang-orang yang mengelilingi beliau, mengambil manfaat dari kisah keteladanan mereka, dan mudah-mudahan kita mampu mengambil ibrah dan bisa meniru langkah-langkah apapun yang telah dilakukan oleh mereka. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.